Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Esa Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang materi dan askep pada pasien dengan gangguan sistem integumen pada pasien penderita campak. Di sini definisi dari campak itu sendiri yaitu suatu infeksi virus yang sangat menular. Penyakit ini ditandai oleh beberapa gejala, diantaranya demam, batuk, konjungtivis atau peradangan pada selaput ikat mata atau konjungtiva, serta terdapat ruam kulit. Klarifikasi pada campak, yaitu yang pertama ada stadium kataral atau prodromal. Biasanya stadium ini berlangsung selama 4-5 hari dengan gejala demam, malaise, batuk, fotofobia, konjungtivitis, dan koriza. Yang kedua, ada stadium erupsi. Stadium ini berlangsung selama 4-7 hari. Gejala yang biasanya terjadi adalah koriza dan batuk-batuk bertambah. Yang ketiga, ada stadium konvalesensi. Erupsi berkurang meninggalkan bekas yang berwarna lebih tua atau hiperpigmentasi yang lama-kelamaan akan menghilang. Manifestasi klinis pada campak, yaitu yang pertama ada inkubasi. Biasanya tanpa gejala dan berlangsung 10-12 hari. Yang kedua ada prodromal. Biasanya berlangsung 2-5 hari. Gejala yang utama muncul adalah demam yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya suhu 39,4 derajat sampai 40,6 derajat Celcius pada hari keempat atau 5, yaitu pada saat ruam muncul. Yang ketiga ada erupsi atau ras. Terjadinya eritema berbentuk makula atau papula disertai menaiknya suhu badan. Ruam ini muncul pertama pada daerah batas rambut dan dahi, serta belakang telinga, kemudian menyebar dengan cepat pada seluruh muka, leher, lengan, dan bagian atas dada pada sekitar 24 jam pertama. Yang selanjutnya ada kasus anak B laki-laki berusia 10 tahun, berat badan 20 kg dan tinggi badan 120 cm. Dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Anak terlihat lemas, rewel, sering menggaruk kulitnya, dan suka menangis. Kulitnya terlihat kusam, rambut tipis, terdapat eritema di belakang telinga. Anak batuk-batuk dan pilek sejak 2 minggu yang lalu, terdapat suara tambahan pernafasan dan terdapat nyeri tenggorokan. Pada kulit anak terdapat ruam, kulit bersisik, dan tugor kulit menurun. Suhu badan anak 38 derajat Celcius. Pengkajian. Riwayat kesehatan sekarang. Sudah 2 minggu yang lalu batuk-batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Riwayat kesehatan dahulu. Anak diduga belum pernah mendapatkan vaksinasi campak. Yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, hipertensi berhubungan dengan peningkatan metabolit. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret. Yang ketiga, gangguan rasa aman dan nyaman berhubungan dengan adanya demam, tidak enak badan, pusing, mulut terasa pahit, kadang-kadang muntah dan gatal. Intervensi. Diagnosa keperawatan. Hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolik. Kriteria hasilnya. Yang pertama, tidak terdapat tanda dan gejala hipertermia, kulit kemerahan dan pusing. Yang kedua, normotermia, pernafasan, nadi, dan tekanan darah dalam batas normal. Intervensi keperawatannya, monitor suhu inti melalui rute yang sesuai, misalnya timpani, rektal, dan catat adanya kenaikan suhu. Yang kedua, gunakan tindakan-tindakan pendinginan internal dan eksternal yang sesuai, seperti mandi dingin atau matres dingin. Yang kedua, ada diagnosa keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret. Kriteria hasilnya, yang pertama ada penurunan jumlah sekret, yang kedua ada bunyi nafas normal,
Dan ketiga, ada klien dapat bernafas tanpa bantuan alat bantu pernafasan. Intervensi keperawatan. Beri posisi semi-fowler atau fowler jika tidak ada kontraindikasi. Yang kedua, mengajarkan latihan batuk efektif dan teknik nafas dalam. Yang ketiga, ada diagnosa keperawatan, gangguan rasa aman dan nyaman berhubungan dengan adanya demam, tidak enak badan, pusing, mulut terasa pahit, kadang-kadang muntah dan gatal. Kriteria hasilnya, yang pertama ada pasien menunjukkan kenyamanan, tidak merasa gatal lagi. Dan yang kedua, badan kelihatan segar dan tidak merasa pusing. Intervensi keperawatannya, yang pertama ada bedaki tubuh anak dengan bedak salisil 1% atau lainnya atas resep dokter. Yang kedua, selama demam masih tinggi, tidak boleh dimandikan dan sering-sering dibedaki. Yang ketiga, jika suhu tubuh turun, untuk mengurangi gatal dapat dibandingkan dengan PK atau air hangat atau dapat juga dengan betadine. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama, suhu tubuh kembali dalam batas yang normal. Yang kedua, fungsi pernafasan kembali normal. Yang ketiga, integritas kulit kembali dalam batas yang normal. Yang keempat, nyeri hilang atau terkontrol dengan baik. Yang kelima, mempunyai pengetahuan atau informasi tentang imunisasi campak dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penanganan tindakan pada pasien anak yang terkena campak. Untuk tindakan itu sendiri, saya menggunakan daksalisin, handuk, air hangat, dan PK. Mari kita mulai sekarang. Adik, selamat siang. Gimana adik, masih gatal-gatal? Masih. Diseka dulu ya, biar rasa gatal-gatalnya itu hilang. Permisi ya adik. Dilap dulu ya deh biar kering. Setelah itu dikasih bedak ya biar rasa gatal-gatalnya itu hilang. Sekian video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Priasti, saya dari Prodi S1 Keperawatan 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem integumen psoriasis. Untuk yang pertama yaitu definisi. Psoriasis merupakan penyakit inflamasi non-infeksius yang kronik pada kulit di mana produksi sel-sel epidermis terjadi dengan kecepatan 6 hingga 9 kali lebih besar daripada kecepatan yang normal. Lalu untuk psoriasis sendiri itu adalah suatu dermatosis yang kronik residiv dengan gambaran klinis yang khas yaitu adanya makula eritematosa yang berbentuk bulat atau tebal, lonjong dengan di atasnya ada squama yang tebal, berlapis-lapis dan berwarna putih mengkilat. Lalu untuk etiologinya yaitu secara pasti belum dapat diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu ada genetik herediter, defek pada epidermis, defek enzim pada kulit, hormonal, tekanan mental terutama pada orang dewasa, infeksi, dan sinar matahari. Lalu untuk patofisiologinya sendiri yaitu perjalanan penyakit termasuk keluhan utama dan keluhan tambahan, dimulai dengan makula dan papel eritematosa dengan ukuran mencapai lentikular nummular yang menyebar secara sentrifugal. Akibat penyebarannya seperti ini dijumpai beberapa bentuk psoriasis, bentuk titik, psoriasis punctata, bentuk tetes, psoriasis gutata, bentuk nummular, psoriasis folicularis atau psoriasis universalis.
pada seluruh tubuh. Lalu untuk bentuk klinisnya yaitu dibagi ada 7, yaitu yang pertama psoriasis vulgaris, yang kedua psoriasis gutata, yang ketiga psoriasis infeksi atau psoriasis flexural, dan 5 psoriasis seborrheic atau seborrheiasis, dan yang keenam psoriasis pustulosa, dan yang ketujuh erythroderma psoriatic. Lalu untuk penata laksanaannya yaitu karena penyebab psoriasis belum diketahui dengan pasti, maka belum ada obat pilihan psoriasis sebaliknya. Sebaiknya diobati secara topikal. Jika hasilnya tidak memuaskan, baru dipertimbangkan pengobatan sistemik karena efek samping pengobatan sistemik lebih banyak. Yang pertama yaitu terapi topikal, yaitu ada preparater merkuri precipitatum album, dan terapi sistematik ada kortikosteroid, obat sitostatik, levodopa, diaminodiphenylsulfon etretinat, dan tegison, tigason, siklosporin. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu Nite sedang psoriasis. Seorang wanita berumur 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan kulit pada siku dan lututnya terdapat sisik, di mana sisik tidak hanya di satu titik saja tetapi meluas. Kulit siku dan lututnya terasa tebal, bersisik dan berwarna putih. Ketika dilakukan pengajian, Nite mengatakan sudah kurang lebih 1 tahun ini dia mengalami keluhan ini. Akan tetapi, semula ia cuma mengira penyakit kulit biasa, dan di luar perkiraan ternyata keluhannya tidak kunjung sembuh. Justru semakin meluas dan bersisik. Juga kulit terasa tebal. Dari riwayat penyakit keluarga dulu, pernah ada anggota keluarga yang menderita penyakit kulit. Akan tetapi saat ini sudah sembuh. Karena keadaan ini, Nita yang hobinya berenang saat ini tidak pernah melakukan hobinya karena merasa malu ketika memakai baju renang. Lalu untuk analisis datanya yaitu yang pertama data subjektifnya, klien mengatakan siku dan lututnya terasa tebal. Data objektifnya yaitu siku dan lutut bersisik, sisik berwarna putih, turgor jelek, kulit kasar. Lalu untuk etiologinya, idiopati menyebabkan proliferasi, lalu sel-sel yang membelah menuju epidermis yang menyebabkan penebalan epidermis dan terjadi kerusakan integritas kulit. Dan masalah yang muncul yaitu kerusakan integritas kulit. Lalu yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan malu dengan kondisi kulitnya. Klien mengatakan tidak bisa berenang karena penyakit kulitnya, padahal renang adalah hobinya. Untuk data objektifnya yaitu ekspresi wajah murung. Etiologinya, proses penyakit yang menyebabkan proses inflamasi dan terjadi kulit bersisik yang membuat klien malu dengan kondisinya. Masalah yang muncul yaitu gangguan konsep diri. Lalu ditemukan diagnosa keperawatan yang pertama yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi antara dermal epidermal sekunder akibat psoriasis. Lalu yang kedua, gangguan konsep diri berhubungan dengan krisis percaya diri. Lalu untuk intervensinya yang kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi antara dermal epidermal sekunder akibat psoriasis, yaitu tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama kali 24 jam, kerusakan integritas kulit membaik. Kriteria hasil, area kulit terbebas dari infeksi lanjutan, turgor baik, kulit bersih, kulit lembab, sisik berkurang. Lalu untuk intervensinya, pantau keadaan kulit, pertahankan kebersihan area infeksi, kolaborasikan ke pembersihan obat-obatan. Lalu untuk rasionalnya, mengidentifikasi derajat kerusakan kulit, mengetahui keefektifan sirkulasi, dan membantu mempercepat proses penyembuhan. Lalu untuk gangguan konsep diri berhubungan dengan krisis percaya diri, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan perawatan selama kali 24 jam, klien mampu percaya diri kembali. Kriteria hasil dapat beraktivitas kembali seperti biasa, kepercayaan diri kembali tumbuh. Lalu untuk intervensi yang dilakukan yaitu pantau perubahan perilaku pasien seperti malu saat berinteraksi terhadap orang lain, beri harapan dalam parameter situasi individu, berikan penguatan positif terhadap kondisi, dorong interaksi keluarga. Lalu rasionalnya yaitu mengetahui tingkat kepercayaan diri pasien. Kata-kata penguatan dapat menumbuhkan rasa percaya diri klien, mempertahankan suasana komunikasi seperti sebelum sakit. Lalu untuk implementasinya yaitu 21 Januari 2021 jam 2. Yang pertama yaitu mengkaji keadaan kulit, yang kedua menciptakan suasana tempat tidur yang bersih dan mempertahankan kondisi kulit yang bersih. Yang ketiga memberikan obat topikal kortikosteroid dikombinasikan dengan asam salisilat dan vaselin. Lalu evaluasinya yaitu S-nya, Nite mengatakan sisik di siku dan lutut mulai berkurang. Lalu O-nya skuama pada siku dan lutut pasien mulai berkurang. Turgor jelek. A-nya yaitu masalah terasi sebagian. P-nya yaitu lanjutkan intervensi 1-3. Lalu implementasi yang kedua yaitu dilakukan 21 Januari 2021 jam 2, yaitu yang pertama mengkaji
perilaku pasien. Yang kedua, memberikan dorongan semangat berupa harapan kesembuhan dan kondisi pasien tidak harus menjadi aib yang harus disembunyikan. Yang ketiga yaitu menganjurkan pasien dan keluarga untuk berinteraksi seperti biasa. Lalu evaluasinya yaitu yang S, nyite mengatakan malu dengan kondisi penyakitnya. Lalu untuk O-nya yaitu klien hanya tiduran di tempat tidur, klien masih menutupi bagian tubuh yang bersisik saat ada orang. A-nya yaitu masalah belum teratasi. Yang P-nya yaitu lanjutkan intervensi nomor 1-3. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianta Pratiwi dari program studi S1 Keperawatan 9A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah integumen, tentang dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan atau faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis berupa eritema, edem, papul, vesicles, skauma, dan keluhan gatal. Dermatitis atau yang lebih dikenal sebagai eksim merupakan penyakit kulit yang mengalami peradangan karena bermacam sebab dan timbul dalam berbagai jenis, terutama kulit yang kering. Umumnya berupa pembengkakan, memerah, dan gatal pada kulit. Berbagai jenis dermatitis antara lain dermatitis kontak. Dermatitis yang terjadi sebagai akibat pajanan dengan bahan alergen di luar tubuh. Dermatitis kontak akan menyebabkan ruam yang besar, gatal, dan rasa terbakar. Gejala dermatitis kontak akan menghilang bila kulit sudah tidak terpapar oleh bahan yang mengiritasi kulit tersebut. Dermatitis kontak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dermatitis kontak iritan, yaitu suatu peradangan pada kulit merupakan reaksi imunologis yaitu hipersensitivitas tipe lambat akibat kontak dengan bahan yang merangsang respon imun kulit. Etiologinya yaitu dari deterjen, bahan pembersih, alat rumah tangga. Yang kedua yaitu dermatitis kontak alergik. Reaksi kekebalan tubuh yang terjadi pada seseorang yang terlalu sensitif terhadap bahan kimia tertentu. Penyebabnya bisa dari bahan kimia yang mengandung nikel yang banyak terdapat di jam tangan, perhiasan logam, resleting, dan objek logam lainnya. Bisa juga dari kosmetik. Tanda dan gejalanya yaitu bintik-bintik atau benjolan kemerahan, gatal dan bengkak, keluar cairan dari kulit yang terkena atau timbul lenting-lenting dan bulat pada kasus yang berat. Kemerahan atau lenting pada kulit terbatas pada area yang terkena saja, tidak menyebar. Perbedaan dari dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi yaitu pada penyebabnya. Untuk kontak iritan itu iritasi primer. Untuk kontak alergi itu alergi kontak. Pemulaannya itu dermatitis kontak iritan untuk kontak pertama, untuk kontak alergi untuk kontak berulang. Dia sudah terkena penyakit yang sama sebelumnya. Untuk penderitanya, dermatitis kontak iritan itu bisa semua orang, tetapi untuk kontak alergi hanya orang-orang yang memiliki alergi saja. Yang kedua ada dermatitis atopik, yaitu peradangan kronik kulit yang kering dan gatal. Umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Biasanya penyakit ini muncul karena reaksi alergi kulit karena produk antibodi yang berlebihan akibat berbagai respon, misalnya asma dan rinitis. Etiologinya adalah faktor predisposisi, itu untuk herediter penyakit alergi. Untuk faktor pencetus yang memperburuk atopik, yaitu stres emosional, perubahan suhu atau kelembaban udara, infeksi kulit oleh bakteri, kontak dengan bahan. Dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic yaitu kulit terasa berminyak dan licin,
melumpuhnya sisi-sisi dari hidung antara kedua alis, belakang telinga, serta dada bagian atas. Faktor penyebabnya yaitu keturunan. Kondisi ini akan muncul saat mental dalam keadaan stres atau orang-orang dengan penderita syaraf seperti Parkinson. Dermatitis statis. Dermatitis statis adalah suatu peradangan menaun berupa kemerahan, pembentuk sisi dan pembekakan pada tungkai bawah yang teraba hangat yang sering menimbulkan bekas berupa kulit yang coklat atau gelap. Etiologinya yaitu dari cairan di bawah kulit, sehingga cenderung pada penderita vena varikosa dan pembengkakan. Untuk asuhan keperawatannya yaitu pengkajiannya adalah keluhan utama biasanya klien atau pasien akan mengeluh gatal, rasa terbakar, kulit kemerahan, dan bintik vesikel. Lalu kita kaji riwayat kesehatannya, riwayat kesehatan penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, riwayat psikososial, dan riwayat pemakaian obat sebelumnya. Untuk diagnosa yang dapat ditarik dari masalah dermatitis yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas, kurang pengetahuan tentang program terapi berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensinya yaitu untuk masalah keperawatan kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit. Intervensinya yaitu yang pertama, mandi paling tidak sekali sehari selama 15-20 menit. Lalu oleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi. Gunakan air hangat, hindari air yang panas. Gunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitif. Untuk masalah keperawatan yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas, intervensinya yaitu lakukan teknik aseptik atau antiseptik dalam melakukan tindakan pada pasien. Ukur tanda vital 4-6 jam sekali. Observasi adanya tanda-tanda infeksi, kolaborasi dengan dokter dalam terapi obatnya. Untuk masalah keperawatan yang ketiga, intervensinya yaitu kaji apakah klien memahami dan mengerti tentang penyakitnya, jaga agar klien mendapatkan informasi yang benar, memperbaiki kesalahan konsepsi dan informasi, peragakan penerapan terapan seperti mandi dan menggunakan obat lainnya. Nasihati klien untuk selalu menjaga hygiene pribadi juga lingkungannya. Untuk implementasinya yaitu lakukan sesuai intervensi. Untuk evaluasinya yaitu diharapkan klien memiliki pemahaman tentang perawatan kulit, klien mengikuti terapi dan dapat menjelaskan alasan terapi, dan klien melakukan mandi, pembersihan, dan balutan basah sesuai program. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suciani dari kelas 9B S1 Perawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang asuhan keperawatan pada penyakit herpes. Di sini herpes dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu herpes simplex adalah infeksi akut yang disebabkan oleh herpes simplex yang ditandai dengan adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang lembab dan eritematosa pada daerah dekat mokukutan. Yang kedua yaitu herpes varical, suatu penyakit infeksi kulit akut dan menular yang disebabkan oleh varicella zoster virus. Menyerang kulit serta mukosa ditandai oleh adanya vesikel. Sedangkan herpes zoster adalah radang kulit akut dan setempat
yang merupakan reaktivitasi virus varicella zoster dari infeksi endogen yang telah menetap dalam bentuk laten setelah infeksi primer oleh virus. Varicella sendiri disebabkan oleh varicella zoster virus atau kelompok herpesvirus dengan diameter kira-kira 180 sampai 200 nim. Inti virus disebut kapsid, terdiri dari protein dan DNA dengan rantai ganda. Sedangkan virus simplex sendiri disebabkan oleh demam seperti pilek dengan menimbulkan luka di bibir semacam sariawan HCV. Jenis ini ditularkan melalui ciuman mulut atau bertukar alat makan seperti sendok atau garpu. Misalnya suapan dengan teman. Sedangkan herpes zoster sendiri disebabkan oleh reaktivitasi dari virus varicella zoster. Infeksi ini dengan cepat dihancurkan oleh bahan organik, deterjen, enzim, proteolitik, panas, dan suasana pH yang tinggi. Di sini saya mengambil kasus, contohnya kasus Bapak S berumur 62 tahun mengalami planting-planting di dahi dan kelopak mata kiri sejak 3 hari yang lalu. Mulanya muncul merah dan planting sedikit di dahi kiri, lalu bertambah banyak sampai ke kelopak mata kiri. Kelopak mata terasa nyeri dan berat jika digerakkan. Penderita juga merasakan nyeri di kulit daerah muncul planting. Sehari sebelumnya penderita mengeluh tidak enak badan dan demam ringan. Belum pernah berobat untuk keluhan ini. Dalam pengajian yaitu Bapak ini berumur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan guru, riwayat kesehatan, pengeluhan utama, penting-penting dan nyeri pada dahi kelopak mata kiri. Riwayat penyakit sekarang, sejak 3 hari yang lalu muncul penting-penting di dahi dan kelopak mata kiri. Riwayat penyakit dahulu, cacar air waktu kecil tidak diketahui, tidak pernah menderita penyakit ini sebelumnya, tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Riwayat keluarga, tidak ada anggota keluarga yang memiliki keluhan serupa. Kebiasaan atau lingkungan sekitarnya, penderita mempunyai kebiasaan jalan santai 1 jam setiap hari. Penderita tidak merokok dan minum alkohol. Saya menganalisa data subjektif, yaitu pasien mengatakan kelopak mata terasa nyeri dan berat jika digerakkan. Penderita juga merasakan nyeri di kulit daerah muncul bunting. Data objektif, ada vesikel bergerombol di sekitar kelopak mata kiri, berwarna merah. Untuk suhu badannya 37 Celcius. Etiologinya, varicella zoster virus inflamasi menjadi inflamasi dan menjadi neuralgia berat. Virus aktif ikut serabut saraf sensorik, menjadi neuritis pelepasan mediator nyeri, dan akhirnya muncul nyeri, dan bisa diangkat menjadi diagnosa nyeri. Sejak 3 hari yang selanjutnya, data subjektifnya, sejak 3 hari yang lalu muncul penting-penting di dahi dan kelopak mata kiri. Data objektifnya, ada vesikel bergelombol di sekitar kelopak mata kiri berwarna merah. Untuk etiologinya, varicella zoster virus
mengakibatkan meninggalkan lesi dan di kulit di permukaan mukosa ke ujung serabut saraf, akhirnya merusak integritas kulit, dan bisa diangkat diagnosa gangguan citra tubuh. Selanjutnya, untuk diagnosa yang ketiga, data subjektif. Sejak 3 hari yang lalu muncul penting-penting di dahi dan kelopak mata kiri. Data objektifnya ada vesikel bergerombol di sekitar kelopak mata kiri berwarna merah. Untuk etiologinya, varicose zoster virus mengakibatkan meninggalkan lesi di kulit dan permukaan mukosa ke ujung serabut saraf, sehingga bisa diangkat gangguan integritas kulit. Untuk diagnosanya, untuk intervensinya keperawatan yaitu dilakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, seperti lokasi, karakteristik, frekuensi, kualitas, dan faktor persitivasi. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Gunakan komunikasi terapeutik. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri, seperti suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Bisa dianjurkan untuk klien beristirahat secara maksimal. Yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit. Intervensinya bisa menganjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Jaga kebersihan kulit agar tetap bersih dan tetap kering. Monitor kulit akan adanya kemerahan. Pasien untuk mandi dengan sabun dan air hangat. Untuk diagnosa gangguan body image, yaitu intervensinya bisa kaji secara verbal dan non-verbal respon klien tubuhnya. Jelaskan kepada pasien pengobatan atau perawatan, kemajuan dan prognosis penyakit. Fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Murti Astari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem integumen, yaitu skabies atau penyakit jamur. Oke, di sini pengertiannya skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Hal ini menyebabkan iritasi pada kulit. Skabies sendiri adalah penyakit kulit yang mudah menular dan ditimbulkan oleh infestasi kutu. Sarcoptes scabiei membuat terowongan pada stratum corneum kulit, terutama pada tempat predileksi. Etiologinya, skabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tanda dan gejalanya, yang pertama pruritus nocturna, artinya gatal pada malam hari. Yang kedua, adanya terowongan atau kunikulus pada tempat-tempat predileksi berwarna putih atau keabu-abuan. Untuk gejalanya, ciri khas dari skabies adalah gatal-gatal hebat, biasanya semakin memburuk pada malam hari. Lubang tungau tampak seperti garis bergelombang dengan panjangnya sampai 2,5 cm. Kadang pada ujungnya terdapat beruntus kecil.
atau lubang atau terowongan tungau atau gatal-gatal sering ditemukan dan dirasakan di sela-sela jari, pergelangan tangan, dan seperti yang disebutkan di atas. Di sini klasifikasinya yang pertama Scabies norwegia dan yang kedua Scabies nodular. Penata laksanaannya di sini yang pertama salep yang mengandung asam salisilat dan sulfur selama 3-4 hari, kemudian dapat diulang setelah 1 minggu. Kemudian salep yang mengandung benzoas, benzilisus selama 3 malam, kemudian dapat diulang sekali 1 minggu. Yang ketiga, salep yang mengandung gamma benzen hexklorida selama 1 malam, kemudian dapat diulangi setelah 1 minggu. Yang keempat, nalotium 0,5% dalam basis air berfungsi sebagai skabisid dioleskan pada kulit dalam 24 jam. Aplikasi kedua bisa diulang beberapa hari kemudian. Kemudian krim Parmetrin 5% terbaik dapat untuk semua umur dan wanita hamil. Semua baju dan alat-alat tidur dicuci dengan air panas serta mandi dengan sabun. Semua anggota keluarga atau orang seisi rumah berkontak dengan penderita harus diperiksa dan bila juga penderita skabies juga diobati bersamaan agar tidak terjadi penularan kembali. Kemudian keluhan gatal dapat diberi antihistamin dengan setelah dosis biasanya. Infeksi sekunder dapat diberi antibiotika. Komplikasinya yang pertama urtikaria, kemudian infeksi sekunder, folikulitis, furunkel, infiltrat, eksema infantum, pioderma, dan impetigo. Di sini diagnosa yang pertama, diagnosa keperawatan keluarga dengan skabies. NOC-nya respon alergi lokal 0705. Yang pertama rasa gatal setempat atau lokal tidak ada. Yang kedua ruam kulit mulai menghilang. Yang ketiga entema tidak ditemukan. NIC-nya manajemen pruritus 3550. Yang pertama tentukan penyebab dari terjadi pruritus, yang kedua berikan kompresi dingin untuk meringankan iritasi, yang ketiga anjurkan untuk mempertahankan potongan kuku dalam keadaan pendek, kemudian instruksikan klien mandi dengan air hangat, dan yang terakhir instruksikan untuk menggunakan telapak tangan ketika menggaruk. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. NOC-nya pengetahuan manajemen penyakit akut 1844, strategi untuk mencegah komplikasi, yang kedua strategi untuk mencegah orang lain tertular penyakit, yang ketiga mengetahui kapan mendapatkan bantuan dari seorang profesional kesehatan, dan NIC-nya perlindungan infeksi diambil dari 6550. Yang pertama, anjurkan cara cuci tangan yang benar. Kemudian anjurkan untuk meminum antibiotik seperti yang diresepkan. Yang ketiga, anjurkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkan ke pemberi layanan kesehatan. Yang terakhir, ajarkan pasien dan keluarga mengenai bagaimana menghindari infeksi. Dan yang ketiga, ansietas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. NOC-nya tingkat kecemasan diambil dari 1211. Yang pertama, klien dapat beristirahat. Yang kedua, klien tidak memiliki perasaan gelisah. Kemudian klien tidak panik, tidak ada perasaan takut, dan klien tidak cemas. NIC-nya peningkatan coping. Yang pertama, berikan penilaian mengenai pemahaman pasien terhadap proses penyakit, kemudian dukung kemampuan mengatasi situasi secara berangsur-angsur, kemudian instruksikan pasien untuk menggunakan teknik relaksasi, distraksi sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir, dukung untuk memverbalisasi perasaan mengenai sakitnya anggota.
Dan di sini ada obat salep atau salep skabies sendiri. Dan untuk pengobatan tradisionalnya bisa menggunakan lidah buaya dan dioleskan ke bagian-bagian yang terkena skabies atau jamur. Selain lidah buaya juga bisa menggunakan pepaya, bisa digerus atau di blender lalu dioleskan juga ke bagian yang terkena skabies. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen konsep dasar keperawatan akne vulgaris. Pengertiannya adalah akne vulgaris atau jerawat, penyakit kulit akibat peradangan kronik folikel pilosebacea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papula, pustul, nodus, dan kista pada tempat predileksinya yang rentan dan paling sering ditemukan di daerah muka, leher, dada, dan punggung. Epidemiologinya adalah akne merupakan kelainan kulit yang paling sering ditemukan pada remaja dan dewasa muda di antara usia 12 tahun sampai 35 tahun. Laki-laki dan perempuan sama-sama terkena sama banyaknya dengan insiden tertinggi antara usia 14 dan 17 tahun pada perempuan untuk anak perempuan serta usia 16 dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Etiologinya yaitu ada sebum, bakteri, herediter, kelenjar palit atau glandula sebacea, hormon, diet, obat-obatan tertentu, kosmetik, stres emosional, paparan senyawa industri, iklim. Manifestasi klinisnya yaitu tempat predileksi akne vulgaris adalah di muka, bahu, dada, di bagian atas, dan punggung bagian atas. Gejala predominan salah satunya komedo, papul yang tidak meradang, dan pustul, nodus, dan kista yang meradang. Isi komedo adalah sebum yang kental atau padat. Manifestasi lainnya yaitu ada nyeri atau nyeri jika disentuh. Biasanya tidak ada gejala sistematik pada akne vulgaris. Akne yang berat itu tandanya disebut dengan akne fulminans. Akne dapat muncul pada pasien apapun sebagai dampak psikologis tanpa melihat tingkat keparahan penyakitnya. Komedo tertutup. Inflamasi yang ditimbulkan secara klinis papula eritematosa, pustul, dan kista inflamatorik. Penata laksanaannya yaitu obat-obatan topikal seperti vitamin A dan retin A, sabun antibakteri, terapi antibiotik dosis rendah oral, pil anti hamil yang mengandung estrogen, asam L3, retinoat, isotretinoin. Sistematik dapat diberikan pada kasus yang parah, akne kristik nodular. Pemeriksaan diagnostiknya yaitu pemeriksaan laborat dan pemeriksaan histopatologi yang dicirikan oleh adanya folikel berdilatasi dengan a plaque of Lucey orange keratin. Seiring kemajuan progression penyakit, pembukaan folikular menjadi dilatasi dan menghasilkan satu komedo terbuka. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya yaitu pada pasien dengan dysminor sebaiknya dipertimbangkan pasien dengan virilization, harusnya diukur kadar testosteronnya totalnya. Banyak ahli juga mengukur kadar free testosteron. Terus ada kultur
lesi untuk merule outgram folikulitis amat diperlukan ketika tidak ada respon terhadap terapi atau saat perbaikan tidak tercapai. Kasus yaitu anak C laki-laki usia 16 tahun mengeluh terdapat bercak kemerahan di area wajah, leher, punggung. Ditemukan lesi dengan bentuk bervariasi, ada yang mengeluarkan nanah, bintik hitam di permukaan lesi, ada bila ditekan mengeluarkan bentuk seperti margin dan berbau tengik. Klien mengatakan sedang dalam persiapan UN dan klien mengatakan malu dengan kondisinya saat ini. Klien juga sering memencet lesinya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Klien juga menggunakan berbagai obat yang dijual bebas di pasaran, namun belum menunjukkan hasil. Klien tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Pengkajiannya itu ada identitas klien, status kesehatan saat ini. Keluhan utamanya itu klien mengeluh adanya benjolan pada wajah. Alasan masuk rumah sakit dan perjalanan penyakit saat ini yaitu klien datang dengan keluhan terdapat benjol-benjolan pada wajah yang nampak kemerahan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, klien mengoleskan krim anti jerawat. Status kesehatan masa lalunya tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik yaitu keadaan umum, baik, kesadaran, kosmetik. Terus pola fungsi kesehatan Gordon ada pemeliharaan dan persepsi, nutrisi, pola eliminasi, pola aktivitas, pola tidur, dan pola kognitif perseptual. Nah, di sini saya sudah membagi-bagi untuk masalah keperawatannya, yaitu ada kerusakan integritas kulit, gangguan citra tubuh, dan risiko infeksi. Data untuk kerusakan integritas kulit yaitu data subjektifnya itu mengeluh terdapat bercak kemerahan di area wajah, leher, dan punggung. Data objektifnya ditemukan lesi dengan bentuk bervariasi, ada yang mengeluarkan nanah, bintik hitam di permukaan lesi. Apabila ditekan akan mengeluarkan bentuk seperti margin dan berbau tengik. Etiologinya yaitu kerusakan di lapisan kulit serta di permukaan kulit. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan pandangan tentang tubuh seseorang atau penampilan diri sendiri. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan sedang dalam persiapan UN dan klien mengatakan malu dengan kondisinya saat ini. Data objektif, klien tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Untuk yang ketiga itu risiko infeksi, berhubungan dengan kurang pengetahuan untuk menghindari pemajanan patogen. Untuk data subjektifnya, klien juga sering memencet lesinya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Klien sudah menggunakan berbagai obat yang dijual bebas di pasaran namun belum menunjukkan hasil. Untuk data objek itu apabila ditekan mengeluarkan bentuk seperti margin dan berbau tengik. Untuk diagnosanya, yang pertama kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan di lapisan kulit serta di permukaan kulit. Tujuan dan kriterianya atau NOC, setelah dilakukan perawatan selama 1x24 jam diharapkan integritas kulit klien kembali normal dengan kriteria hasil integritas jaringan kulit dan membran mukosa. Indikatornya ada suhu, integritas kulit, jaringan parut, lesi kulit, tidak ada aritmia. Terus intervensinya yaitu perawatan kulit, pengobatan topikal, beri antibiotik topikal pada area yang terkena, beri antiinflamasi topikal pada area yang terkena, terus memeriksa kulit setiap hari untuk berisiko mengalami kerusakan, catat derajat kerusakan kulit. Surveillance itu periksa kulit dan membran mukosa terkait adanya kemerahan, hangat, edema, dan drainase. Pantau warna dan suhu kulit, catat perubahan kondisi kulit dan membran mukosa. Rasionalnya adalah untuk membunuh bakteri patogen di daerah yang terkena, untuk mengurangi pembengkakan, untuk mengetahui perubahan pada kulit, untuk mengetahui tingkat keparahan kerusakan integritas kulit, untuk mengetahui adanya gangguan pada membran mukosa, untuk mengetahui temperatur kulit dan mengidentifikasi gangguan pada kulit, mendokumentasikan kondisi kulit dan membran mukosa. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan pandangan tentang tubuh seseorang.
Tujuan dan kriterianya yaitu setelah diberikan asuhan keperawatan 1x24 jam, diharapkan gangguan klien teratasi dengan kriteria hasil adaptasi terhadap disabilitas fisik. Indikatornya yaitu mampu beradaptasi dengan keterbatasan fungsional, strategi mengurangi stres, memodifikasi gaya hidup. Intervensinya yaitu peningkatan citra tubuh. Tentukan harapan citra tubuh klien berdasarkan tingkat perkembangan. Monitor frekuensi kalimat yang mengkritik diri sendiri. Bantu klien untuk mengenali tindakan yang akan meningkatkan penampilannya. Fasilitasi hubungan klien dengan individu yang mengalami perubahan citra tubuh yang serupa. Identifikasi dukungan kelompok yang tersedia untuk klien. Rasionalnya itu untuk menentukan citra tubuh yang ingin dicapai sesuai perkembangan klien, untuk mengetahui tingkat gangguan citra tubuh klien, membantu klien untuk mengetahui tindakan yang dapat meningkatkan citra tubuh klien, memfasilitasi klien untuk dapat bersosialisasi dengan klien sebagai kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan diri klien, untuk membantu klien meningkatkan kepercayaan diri klien. Untuk yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan kurang pengetahuan untuk menghindari pemajaman patogen. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan klien dapat kontrol resiko. Indikatornya yaitu mengetahui faktor resiko, monitor faktor resiko dari lingkungan, monitor faktor resiko individu. Terus intervensinya yaitu kontrol infeksi, membersihkan lingkungan setelah digunakan pasien, ajarkan cara cuci tangan untuk perawatan kesehatan pribadi, instruksikan pasien pentingnya teknik mencuci tangan yang bersih, gunakan sabun antibakteri untuk mencuci tangan jika diperlukan, promosikan pemasukan nutrisi yang dianjurkan, dorong untuk istirahat. Rasionalnya yaitu mengurangi faktor pencetus infeksi, mengontrol dan mengurangi faktor pencetus infeksi agar cuci tangan yang dilakukan efektif untuk membersihkan tangan, antiseptik untuk membunuh bakteri, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk evaluasinya yaitu ada subjektif, respon klien, objektif, data objektif yang dapat diamati, analisis, menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar, planningnya melaksanakan rencana tindakan yang sesuai berdasarkan kesimpulannya. Terima kasih.